Senang sekali saya hadir di depan Anda semuanya. Perkenalkan, nama saya Devi Wahyuningsih. Tiansi membesarkan nama saya lewat kota Papua. Ya, saya dari Timur Matahari. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, saya dilahirkan di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 25 tahun yang lalu. Dan ya, saya masih single, namun saya tidak mencari jodoh di atas panggung. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, masa kecil saya habiskan dengan S3, SD, SMP, dan SMA saja. Saya di Balikpapan, Bapak Ibu, sampai usia 5 tahun saya ikut orang tua saya ke Papua, tepatnya Jayapura. Di sana kami, orang tua saya memulai kehidupan di pasar. Dan saya Bapak Ibu habiskan waktu kecil saya cukup lumayan, orang tua saya cukup berprestasi di bidangnya. Perlu Anda ketahui orang tua saya 19 tahun jualan jeruk di pinggir pasar. Dan saya begitu bangga. Kenapa ada satu nilai yang tidak dimiliki mungkin dengan orang lain Bapak Ibu, dengan orang tua yang lain. Orang tua saya ini penuh dengan perjuangan. Waktu kecil saya tidak pernah panjang rambut Bapak Ibu. Saya selalu tomboy karena saya punya kakak. Jadi saya selalu dikasih potongannya tuh sama dengan kakak saya. Kalau kakak saya jabrik, saya juga jabrik. Baju saya itu selalu kembar dengan kakak saya. Padahal kakak saya itu laki-laki. Yang hebatnya tuh desainnya Bapak Ibu saya. Dia mendesain saya menjadi seorang tomboy. Akhirnya yang terjadi apa? Kehidupan pasar ditambah dengan tomboy. Saya sering main QQ Bapak Ibu. Anda tahu QQ? Orang pasar pasti tahu. Main sambung tulang tahu? Saya tahu Bapak Ibu. Orang tomboy kan celana kan Bapak Ibu. Saya maunya rok yang setinggi paha. Masih kecil kok Bapak Ibu SD. Jadi saya pikir enggak masalah. Dan saya duduk bersila Bapak Ibu dan saya gocok kartunya. Itu pekerjaan saya waktu kecil. Kehidupan di pasar Bapak Ibu, orang tua saya, dia yang bangunin ayam. Bukan ayam yang bangunin dia. Jam 4 subuh sudah keluar Bapak Ibu ke pasar, buka tenda ya. Dan akhirnya kami urus diri masing-masing. Jadi saya itu sudah dari SD itu saya sudah bisa mencuci sendiri. Saya angkat air Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena itu memang wajib. Kewajiban saya setiap pagi sebelum sekolah saya angkat air. Dari sumur itu panjangnya 300 meter ke rumah. Saya angkat air Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan salah kalau saya berotot sekarang ya. Ya, seperti itulah kehidupan masa kecil saya. Dan Bapak Ibu, karena orang tua saya lihat kehidupan pasar itu tidak bagus, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus memilih satu sekolah, yaitu yang namanya pesantren. Di pesantren berubah 1000 derajat. Yang tadinya pakai rok pendek harus tambah kain ke bawah lagi Bapak Ibu. Tidak boleh pakai rok pendek lagi, harus pakai jilbab, harus bajunya sudah harus lebih sopan. Dan yang anehnya lagi, walaupun saya di pesantren Bapak Ibu sekalian, saya tetap minta pulang. Saya tidak mau nginap di pesantren karena tidak enak. Saya masih mau main QQ Bapak Ibu. Saya tidak betah Bapak Ibu sekalian. Saya menangis terus, alasannya rindu orang tua, padahal rindu kartu. Kacau ya. Saya tidak pernah merasakan hal yang sangat menderita ketika saya pertama kali di pesantren. Itu yang paling menderita buat saya. Saya harus pisah dari orang tua, itu sangat menderita Bapak Ibu buat saya. Pada saat saya di pesantren Bapak Ibu mungkin 2 bulan baru saya mulai betah. Hidayah turun kepada saya. Soalnya yang tadinya saya selalu mau pulang. Ini waktu libur saya gak mau pulang. Tapi saya betah Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa. Bahkan saya jadi lebih manis ya. Lebih anggun. Lebih, wah pokoknya itu hidayah. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya punya keinginan untuk menghafal Al-Quran sebenarnya waktu itu. Minimal kalau saya tidak bisa hafal semuanya ya sedikit lah Bapak Ibu. Dan saya lebih rutin, zikir jam 3 pagi saya sudah bangun Bapak Ibu sekalian. Kalau di rumah tidak pernah kayak gitu. Luar biasanya orang tua saya selalu memberi semangat kepada saya Bapak Ibu. Satu saja tujuan saya sekolah, saya dapat ranking, mungkin itu membahagiakan orang tua saya. Waktu SD prestasi saya biasa-biasa saja. Tapi ketika kelas 1 di pesantren Bapak Ibu, saya sadar bahwa saya di sini dibayar sama orang tua saya di pasar, kehidupannya luar biasa Bapak Ibu, susahnya setengah mati. Di situ saya sadar bahwa saya harus prestasi. Mungkin dengan prestasi orang tua saya senang. Dan saya bayar Bapak Ibu. Saya SMP kelas 1, kelas 2 saya ranking 1 terus. Saya tidak pernah keluar dari 3 besar. Itu bayaran saya terhadap orang tua yang sudah membiayai saya sekolah.
Waktu saya di pesantren Bapak Ibu saya sadar bahwa ada satu kehidupan yang mana begitu kita harus betul-betul berjuang dan bekerja keras. Walaupun waktu itu contohnya adalah orang tua saya di pasar, saya rasa perjuangan untuk menjadi ranking 1 itu betul-betul butuh perjuangan. Tidak gampang, apalagi pesantren itu pelajarannya banyak sekali, hafalannya banyak sekali. Belum kitab gundulnya, belum kitab sucinya, belum kitab apanya, semua ada di situ Bapak Ibu. Tapi saya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali ada di pesantren, bahkan saya dekat sekali dengan ustadz ya. Jadi kalau bulan puasa orang pulang, saya tidak pulang. Saya senang ada di pesantren, bantu-bantu, pesantren kilat saya bantu Bapak Ibu. Sampai saya SMA Bapak Ibu sekalian. Kehidupan orang tua saya masih membaik. Orang tua saya jual jeruk Bapak Ibu, tapi jeruknya dikirim ke Surabaya, kirim ke Jakarta, kirim ke Manado. Itu dulu di Jayapura. Ibu saya makanya jarang sekali. Saya kadang-kadang sudah tahu, wah ibu saya ketinggalan kapal. Dia ada di kapal mau ke Manado. Saya tumbuh Bapak Ibu menjadi wanita yang mandiri sejak saya di pesantren. Dan saya menyadari orang tua saya ini luar biasa. Saya minta apa dikasih, saya minta apa dikasih. Saya mau apa saja dikasih. Saya bilang saya mau beli buku 500.000 dikasih. Masih enak. Orang tua saya cukup sukses Bapak Ibu karena bapak saya itu dia selain penjual jeruk dia juga ketua penjual buah-buahan. Jadi dia centeng pasarnya. Jadi kalau misalkan ada yang bikin onar di pasar, dia pak selesai perkara. Saya bilang, saya punya bapak ini hebat ya, pantasan anaknya hebat. Berandalan maksudnya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya sampai saya menginjakan kaki di SMA. Kelas 1 saya masih aman. SMA saya di sekolah menengah analis kesehatan. Smakes. Bapak saya bilang begini, tidak usah sekolah kalau bukan sekolah kesehatan. Saya mau kembali tomboy, saya minta pelayaran. Bapak saya bilang, terus nanti jilbabnya bagaimana? Gampang Pak, diikat. Saya ngotot, saya mau pelayaran. Kan pakaian pelayaran itu saya lihat keren. Ya tomboy, wanita-wanita itu, rambutnya jabrik ya. Pokoknya saya lihat keren. Waktu itu cerminan saya tuh pelayaran, sekolah pelayaran yang paling keren. Kalau sudah keluar dari sekolah pakaian putih-putih itu seperti malaikat saya lihat Bapak Ibu. Ya, Bapak saya kekeh. Kalau tidak sekolah kesehatan, tidak usah sekolah. Kawin saja. Waduh, ibu saya bilang begini, kalau kamu kasih kawin anakmu, kita cerai. Ada pembela Bapak Ibu. Tapi kembali lagi ibu saya bilang, saya setuju kalau dia tidak sekolah di pelayaran. Tapi saya tidak setuju kalau dia tidak sekolah sama sekali. Akhirnya meeting. Ya pokoknya saya mau analis, kalau kesehatan analis, pokoknya titik tidak ada pakai koma. Akhirnya bapak saya oke, smart, deal. Saya sekolah, kelas 1 saya prestasi, saya ranking 1 Bapak Ibu. Walaupun terpaksa sekolahnya saya tetap berjuang untuk jadi ranking 1. Ya. Kelas 2 Bapak Ibu saya tetap juara. Pokoknya saya tidak pernah keluar dari 3 besar. Saya pernah ada di ranking 2 tapi saya tidak pernah ada di ranking 4, 5, 6, saya tidak pernah ada di situ. Dan itu membuat orang tua saya bahagia. Kemana-mana dia jual saya, anakku ranking 1, yes. Dan Bapak Ibu yang terjadi apa? Pada saat saya kelas 3 orang tua saya jatuh sakit. Sakit bapak saya itu hidrokil seperti ada cairan di biji kelaminnya Bapak Ibu. Dan itu ampasnya seperti ampas kelapa. Dan bapak saya punya asam urat itu 13,7. Tidak bisa sholat. Bengkak-bengkak Bapak Ibu. Ya selain itu kejantanannya juga rapuh. Ya itu kata ibu saya. Ya Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi? Biaya sekolah saya kelas 3 itu saya sudah mulai ngos-ngosan. Saya harus berjuang cari uang. Sesudah saya sekolah, saya langsung bantu kakak-kakak saya yang praktek. Yang sudah ada di PMI waktu itu saya bantu. Saya dapat ceperan. Ya lumayan, anak sekolah tahun 2001 itu 100.000 lumayan Bapak Ibu sekalian. Ya saya bisa beli buku kesehatan mahal Bapak Ibu sekalian ya. Tadinya saya minta dikasih, sekarang diminta enggak dikasih karena enggak ada uang. Bapak saya sudah operasi, bapak saya habis operasi malah petaka, burungnya enggak mau hidup. Itu kata ibu saya. Iya, tapi itu beneran Bapak Ibu ya. Nah, ketika kondisi itu terjadi, bapak saya harus operasi lagi. Tapi bapak saya tidak mau. Akhirnya dia masih rasa sakit, pokoknya masih sakit Bapak Ibu. Saya baru tahu sejak saya Bronze Lion. Saya tanya, bagaimana sih ceritanya jalan hidup kita Bu? Ternyata seperti itu ya. Akhirnya Bapak Ibu tahun 2006, ibu saya ketemu dengan temannya dan temannya menawarkan produk 1, zinc. Bukan hanya zinc sebenarnya Bapak Ibu.
Sebenarnya bisa beli semuanya, tapi karena orang tua saya sudah habis-habisan berobat, akhirnya dia cuma mampu beli zinc. Bisa membangunkan burung yang tidur. Ya, itu pertemuan ibu saya dengan produk Tiansi. Tapi saya bertemu dengan produk Tiansi, itu berawal dari sakit saya Bapak Ibu sekalian. Saya menderita amandel stadium 4. Ketika saya sakit amandel Bapak Ibu, saya sudah tidak sekolah di SMAK. Waktu sekolah di SMAK itu saya semuanya biaya free. Tinggal minta surat rujukan, dokter spesialis amandel, oke, free dari sekolah. Tapi begitu saya lulus sekolah dan saya masih berobat, itu terasa sekali Bapak Ibu, sakitnya di sini. Ya, di sini juga sakit di kantong. Iya Bapak Ibu, tidak ada biaya dan itu harus operasi karena sudah sangat parah. Ya, saya sudah sampai kena sinusitis Bapak Ibu sekalian. Ibu saya mengajak saya berkali-kali, dia mengajak saya negatif Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mau karena buat saya, background saya, impian saya ada di rumah sakit. Analis kesehatan. Jadi saya pernah kerja di puskesmas, saya pernah kerja mencoba masuk ke PMI. Dan ketika saya majukan proposal pendaftaran di PMI, saya diterima dengan predikat yang bagus. Tes saya tinggi. Jadi saya bisa diterima dengan enak di sana. Ya, jadi 2006 saya sibuk kerja. Ya, ibu saya sibuk obatin bapak saya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, saya harus operasi dengan kondisi orang tua juga bolak-balik rumah sakit. Jadi saya tidak punya biaya. Pada satu ketika Bapak Ibu sekalian, saya ke dokter spesialis dan dokter bilang harus operasi. Tidak bisa tidak. Berapa biayanya dokter? 15 juta operasinya saja, belum obat-obatnya. Saya pulang Bapak Ibu, ibu saya bilang begini, anakmu harusnya operasi. Begini. Bapak saya bilang begini, mati saja. Kalau gara-gara amandel kau harus keluarkan 20 juta untuk operasi katanya. Saya bilang ini orang tua sadis sekali. Akhirnya ibu saya punya produk-produk itu Bapak Ibu yang tadinya saya negatifin. Saya cari. Adakah tidak Bu yang untuk amandel? Saya bilang. Wah ada. Muncor dia bilang. Oh mari. Brosurnya. Saya baca dulu. Tidak positif langsung Bapak Ibu. Saya baca dulu dan saya lihat Bapak Ibu. Oh herbal. Saya tidak tanya dosisnya Bapak Ibu. Saya tumpah di satu tutup botol dan saya minum semuanya. Dan saya menggigil. Kayak orang malaria Bapak Ibu, demam tinggi, panas makin tinggi. Ibu saya ketakutan Bapak Ibu sekalian. Lah saya kan berpegang teguh pada brosur. Katanya herbal. Saya minum Bapak Ibu. Ibu saya bilang, kenapa tidak tanya dosisnya tadi? Saya bilang katanya herbal. Jadi kalau herbal kan harus dibuktikan. Akhirnya Bapak Ibu saya cuma demam berlangsung 1 jam. Sesudah itu saya keringat dan saya tidak rasa apa-apa sama andal saya. Tidak ada sakitnya lagi, saya rasa. Tidak sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Mah kronis saya itu sembuh. Karena produk Citosan. Yang tadinya untuk amandel, sampai mah saya sembuh, sinusitis saya sudah nggak ada lagi. Dan saya tidak pernah operasi sampai detik ini. Saya tidak pernah operasi. Luar biasa sekali, saya bebas makan apa saja. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya tahu belum menjalankan bisnisnya. Saya masih negatif. Saya bilang ya produknya bagus. Tapi bisnisnya tidak. Saya masih mau kerja. Akhirnya Bapak Ibu saya ikut pelatihan. Dan dia pulang bawa videonya. Dia kasih nonton saya. Cuma satu yang bikin saya klik Bapak Ibu. Apa? Kolam renang. Kolam renangnya menggiurkan saya. Saya nonton videonya. Saya diajak ngomong. Saya bilang tunggu dulu. Saya lihat dulu videonya. Ibu saya sambil ngomong, sambil presentasi, saya tidak perhatikan Bapak Ibu sekalian. Pokoknya saya fokus. Yang saya lihat kolam renangnya. Ini kolam renang di mana ya? Dalam hati saya begitu. Saya paling suka kolam renang. Tidak tahu kenapa. Saya lihat videonya, saya bilang begini. Kapan lagi ada acara itu? Dia bilang 2 bulan dari sekarang. Bagaimana caranya supaya saya bisa ke situ Bun? Dia bilang gampang, CPP. Ibu saya bilang CPP. Saya bilang apa lagi itu CPP? Dia bilang, CPP itu ini. Sudah, pokoknya join bintang 3 belanja sekian. Saya bingung Bapak Ibu, waktu saya tanya bintang 3 berapa? 2 juta. Saya bilang, gaji 4 bulan saya kumpulkan dengan tidak beli apa-apa. Tapi saya tidak patah semangat Bapak Ibu karena betul saya fokus di kolam renangnya. Saya tanya, acaranya di mana? Di situ lagi, ibuku bilang, di situ lagi kolam renang, main lagi di kolam renang. Mereka main-main di kolam renang Bapak Ibu. Di atas kolam renang dia taruh kayu, mereka bermain. Pokoknya penuh canda tawa. Saya bilang, wah ini keren ini. Saya sekolah SD, SMP tidak ada begini nih. Saya mau ini main-main begini ya. Ibu saya bilang, kalau begitu CPP.
Saya kejar, saya pinjam Bapak Ibu. Saya gak mau juga kalau bintang 1. Saya dikasih 2 juta, saya loncat, yes, kolam renang. Saya pergi ketemu ibu saya dapat uang Bun. Ibu saya bilang, kok dapat uang di mana Ibu saya ngomong kayak gitu, saya bilang, saya dapat uang utang. Sudah judulnya utang, terserah mau dari mana, yang penting saya janji saya ganti 1 bulan. 1 bulan saya berjuang, saya rekrut 5 orang bintang 3 pada saat itu. Pada saat yang sama, saya rekrut 5 orang. Saya membabi buta Bapak Ibu demi kolam renang. Ya waktu itu ibu saya bilang nanti yang datang GS-nya luar biasa, upline kita anak muda dari Bandung. Usia 22 sudah dapat luxury car, Pak Ulung. Waktu itu. Saya bilang wah ini keren ini, saya 19 tahun berarti saya bisa nanti nih kayak dia ini ya. Tapi fokus saya ingat kolam renang. Bukan fokus pada GS-nya, tapi pada kolam renangnya. Bapak Ibu akhirnya ibu saya bilang, kalau mau ke kolam renang harus ikut OP dulu. Saya bilang apa lagi itu OP? Dia bilang pokoknya ini pertemuan bagus. Akhirnya Bapak Ibu saya ke OP. Di sana MC-nya bilang begini, luar biasa. Saya bilang, ini betulan kah Bu acaranya? Kayaknya saya salah masuk ini ya. Tapi di satu pertemuan itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak lihat MC-nya. Saya justru tersayat-sayat Bapak Ibu. Saya bilang MC-nya yang amburadul begitu bisa? Masa saya tidak bisa? Saya bilang bisnis ini gampang sekali, saya bilang. Waktu itu usia saya 19 tahun dan saya mulai menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Saya masih kerja di PMI waktu itu. Kalau saya dinas pagi, saya siangnya, saya pulang ke rumah setelah saya dapat bintang 3 minimal 2 orang. Baru saya pulang. Saya bilang sama ibu saya, jangan cari saya lagi cari orang. Bapak saya kasih tahu begitu. Bapak saya bilang, nggak capek karena tidak, pokoknya jangan cari saya. Kalau saya sudah di depan pintu baru saya ada itu. Intinya Bapak Ibu saya dengan ibu saya, ya ibu saya itu sponsor saya. Bapak Ibu saya minta Anda untuk tepuk tangan untuk ibunda tercinta saya. Betul-betul beliau adalah seorang wanita yang luar biasa dalam hidup saya. Saya tidak peduli, yang saya cari justru sponsoring up. Sudah tidak main-main menjalankan usaha ini. Itu seperti golongan darah saya itu sudah terganti semuanya menjadi golongan darah Tiansi Bapak Ibu. Hanya karena satu pertemuan OP Bapak Ibu sekalian dan satu pertemuan kolam renang tadi. Ibu saya bilang masih ada kesempatan untuk bawa grup ke kolam renang. Saya sama grup Bapak Ibu, saya tidak sendirian. Dan itu terjadi, saya bawa grup banyak Bapak Ibu. Saya bilang sama ibu saya, kita ketemu di titik ini, meeting point. Ya, ibu saya kemana, saya kemana. Hanya presentasi. Bapak saya masih negatif waktu itu Bapak Ibu. Bapak saya tidak mengizinkan saya serius menjalankan usaha ini. Karena bapak saya tetap menginginkan saya sebagai background saya sendiri. Dan bapak saya juga melarang ibu saya ke pertemuan. Apalagi tetangga-tetangga diajak, bapak saya larang. Akhirnya ibu saya ke pertemuan. Pintu rumah saya ada 3 Bapak Ibu waktu itu. Depan, samping, belakang. Kalau bapak saya tidur di belakang, ibu saya lewat samping. Pakai daster. Nanti di kamar mandi baru ganti pakaian. Pertemuan. Ibu saya ditekan, semakin ditekan ibu saya semakin buas. Karena kebuasannya saya jadi seperti sekarang Bapak Ibu sekalian. Iya Bapak Ibu sekalian. Jadi bapak saya itu enggak izinkan. Akhirnya saya sudah klik Bapak Ibu, saya sudah mau menjalankan usaha ini, saya janjian sama ibu saya. Tadinya saya pro sama bapak. Jadi bapak jaga di pintu belakang, saya jaga di pintu depan, ibu lewat samping. Kalau saya ketiduran, matilah, ibu sudah pasti pertemuan. Tapi sejak saya pro sama ibu saya, Bapak Ibu sekalian, pergi dulu ya. Ada acara Pak di situ. Acara apa ulang tahun? Jalan. Pertemuan Bapak Ibu sekalian. Intinya satu, kita mau hadir di pertemuan. Kalau saya Bapak Ibu, bapak saya pernah bilang gini, kenapa dinasmu enggak pulang-pulang? Kan dinas pagi, bapak saya kan tanya dinas pagi. Saya bilang saya lembur. Padahal saya pergi presentasi antar produk. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu ketika saya di PMI, saya menjalankan usaha ini Bapak Ibu, banyak orang hepatitis tertolong lewat produk Tiansi. Saya periksa orang kan sebelum darah keluar untuk didonorkan Bapak Ibu, untuk ditransfusikan, saya lihat dulu riwayat penyakitnya. Oh, saya lihat, oh yang hepatitis jadi daftar nama saya. Biasa kan orang sedih itu Bapak Ibu, saya senang, yes, hepatitis. Iya Bapak Ibu sekalian, saya semangat. Setiap bulan kalau pasien hepatitis 6, saya semangat Bapak Ibu. Saya sedih kalau enggak ada yang hepatitis. Karena ini pasar ini Bapak Ibu, ini pasar saya ini.
Ada satu tentara Bapak Ibu yang betul-betul nyata karena dia rajin sekali ketemu dengan saya, sembuh Bapak Ibu. Padahal itu sepertinya sudah terjangkit semua sama anak-anaknya. Karena hepatitis itu penularannya cepat sekali. Hepatitis B waktu itu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, saya tiba saatnya kolam renang. Saya sampai di situ, yang pertama saya datangin kolam renangnya. Biasanya kan kalau check-in ke kamar gitu kan, saya tidak. Saya taruh tas saya di rumput, saya pergi ke kolam renang. Ibu saya jaga dari belakang. Wait, sini. Jangan dulu ke kolam. Ke kamar dulu katanya. Belum saatnya kita di kolam. Kapan? Terakhir. Saya bilang, saya tertipu ini kayaknya ya. Kan motivasinya kolam Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa Bapak Ibu? Pas pada saat sesi puncak, Pak Ulung buka visi saya Bapak Ibu. Dia bilang, saya begini, begitu. Saya lupa sama kolam renang Bapak Ibu sekalian. Saya bilang luar biasa ini anak muda ya. Oh begitu. Saya lihat sekeliling saya Bapak Ibu. Semuanya orang tua. Detik itu juga saya komitmen. Saya akan menjadi yang termuda penerima mobil mewah di Papua Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bapak Ibu komitmen awal saya. Saya menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Saya mulai serius tahun 2008 setelah pelatihan waktu itu di Bandung Bapak Ibu. Ya saya ikut di sana. Saya semangat sekali. Di situ saya lebih mental saya betul-betul yang tadinya mental kerupuk jadi mental baja. Saya rasa mental saya sudah sangat kuat, ternyata tidak Bapak Ibu sekalian. Saya satu hal pantangan saya tidak mau nama saya besar itu ikut nama ibu saya tidak mau. Dan ketika ibu saya terima mobil, jarang sekali saya bilang ini mobil keluarga saya, tidak. Saya bilang itu mobil ibu saya, mobil saya tahun depan. Saya ingin berdiri di kaki saya sendiri Bapak Ibu. Karena itu memang komitmen awal saya menjalankan usaha ini. Saya harus jadi wanita yang tangguh, wanita yang tegar, wanita yang bijaksana, wanita yang bisa mengatasi semua masalah keuangan dalam keluarga. Itu saya komitmen Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu tahun 2008 saya menghadap ke bapak saya minta resign, saya mau resign dari PMI. Bapak saya nangis-nangis. Karena yang terpenting adalah background. Kerennya itu loh yang orang tua dapat Bapak Ibu sekalian. Dan orang tua saya bilang begini, apa? Mau berhenti? Terus mau kerja apa? Saya mau jalankan Tiansi Pak, sama-sama ibu. Hah? Kau juga ikut ibumu? Saya bilang sama bapak saya serius ini Pak, saya tidak main-main. Bapak saya menangis Bapak Ibu. Bapak sekolahkan kamu biayanya besar. Pokoknya langsung rincian biaya tuh keluar. Saya jadi terharu dan tertikam-tikam Bapak Ibu. Bapak sekarang nak sudah tidak kerja lagi seperti dulu. Saya diam Bapak Ibu. Saya ciut. Bapak saya bilang, jangan sampai kau putuskan berhenti kerja di PMI terus kau tidak sukses di Tiansi. Bapak saya bilang begitu Bapak Ibu. Saya menangis, bercucuran air mata. Saya yakin, saya sadar sesadar-sadarnya. Hidup saya dari sekolah sampai kelas 2 SMA itu saya betul-betul nikmat karena bapak saya punya perjuangan. Saya tidak pernah ditolak untuk mau beli apa-apa. Saya mau beli A, bapak saya belikan. Saya mau beli B, bapak saya belikan Bapak Ibu. Dan ketika dia keluarkan rinciannya, saya sedih Bapak Ibu. Saya sama-sama menangis, saya bilang sama bapak, itu saya bintang 4 Bapak Ibu. Kalau saya bintang 7 Pak, Bapak berhenti injak yang namanya pasar. Bapak saya masih tidak percaya, tapi saya bilang Bapak doakan saya tidak akan sia-siakan. Bapak punya kepercayaan terhadap saya ketika saya menjalankan usaha ini. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Jadi bagi Anda Bapak Ibu yang hari ini, Anda komitmen Bapak Ibu. Komitmen Anda itu bukan sama upline Anda. Bukan sama orang yang mengundang Anda, bukan sama mentor Anda, tapi tanggung jawab Anda, komitmen Anda itu sama Tuhan Anda dan orang tua Anda. Ridhonya Tuhan ada di ridhonya orang tua Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau orang tua Anda mengizinkan Anda menjalankan usaha ini, jalankan dengan serius. Karena itu pertanda Tuhan Anda ridho Anda menjalankan usaha ini. Bapak Ibu, saya naik kapal ke Surabaya. Tujuannya sebenarnya Jakarta Bapak Ibu sekalian. Tapi karena kapal yang connect sama acara Awakening Seminar itu hanya ada di Surabaya, baru ke Jakarta, akhirnya saya ke Surabaya. Awakening Seminar loncatan pertama saya, Bapak Ibu saya ingin lihat buktinya, betulkah tidak Tiansi bagi-bagi mobil. Dan akhirnya betul Bapak Ibu saya pergi dari Surabaya, saya naik bis ke Jakarta.
Ada 5 bis waktu itu satu kapal. Saya ingat persis itu dek 1, dek 2, dek 3, dek 4, dek 5, dek 6. 1 minggu dari Jayapura Bapak Ibu ke Surabaya. Dari Papua ada sekitar 30 orang yang hadir ke Awakening Seminar di acara Gelora Bung Karno itu. Saya pemimpin naik kapal. Saya bilang sama teman-teman yang penting nyampe. Mau kita merayap, mau kita apapun yang penting nyampe ke acara itu. Dan betul Bapak Ibu sekalian kita nyampe. Akhirnya 30 orang kita buat rolling, buat buras, ketupat, bawa nasi, bawa telur, bawa sambal untuk makan ya, 1 minggu. Itu pun saya lewati Bapak Ibu. Saya ke Surabaya, saya belum sanggup Bapak Ibu naik pesawat waktu itu masih mahal sekali tiket pesawat di Jayapura. Akhirnya dari sini saya naik bis. Anda tahu naik bis dari Surabaya ke Jakarta butuh perjuangan dan doa. 5 bis dari Surabaya, saya ingat persis waktu itu grup Makassar ada 3 bis. Grup Papua 1 bis, grup apa 1 bis. Yang selamat itu grup Papua saja. Bukan kecelakaan, tidak. Tapi banyak kempes, sudah ditambal, pecah lagi. Ada saja setelah Awakening Seminar baru dia hadir di sana. Kita pas hadir Bapak Ibu, itu baru selesai acara meeting bintang 5-nya sama Mr. Lee. Jadi tidak apa-apa kita tidak dapat itu, yang penting acara inti Awakening itu kita dapat. Ya akhirnya kita dengan bau-bau keringat Bapak Ibu, dari perjalanan bus, ya Ibu Katarina peluk kita nangis-nangis, kasihan katanya. Dan di situ Bapak Ibu saya komitmen, pertama kali saya komitmen saya bilang saya sudah tidak mau lagi naik kapal laut. Dan saya dengan beberapa leader di situ waktu itu saya juga komitmen saya chest kita tidak mau naik kapal laut lagi. Pokoknya acara tahun depan naik pesawat. Yes sudah sepakat. Ketika saya komitmen seperti itu berarti kerjaku harus lebih keras Bapak Ibu. Kerja kita harus lebih keras supaya bonus kita mencukupi untuk beli tiket pesawat. Belum dengan biaya hidupnya. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Ya saya tidak pulang ke Jayapura. Saya ke sahabat saya di Jogja. Saya ingat persis Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya ke Jogja, tahun 2006 bulan September itu acara di Jakarta. Itu Ibu Katarina terima luxury card di situ. 12 September Ibu Katarina terima luxury card. 13 September rumah saya kebakaran. Dan Anda tahu bukan rumah saya saja. Seluruh pasar itu terbakar Bapak Ibu sekalian. Berawal dari kamar saya. Anda bisa kebayang orang marahnya kayak apa sama saya Bapak Ibu. Sekeluarga kita dicaci, dihina, dimaki Bapak Ibu sekalian. Itu tekanan pertama yang membuat orang tua saya jatuh sakit-sakitan itu Bapak saya. Yang tadinya dipandang setelah kebakaran. Bapak saya sudah tidak ada harganya lagi. Kebakaran itu membuat kami terpukul. Karena apa? Karena orang sudah isukan yang aneh-aneh. Saya pindah kontrakan 8 kali. Karena kebakaran Bapak Ibu sekalian. Dan sayangnya Bapak Ibu yang di sel itu kakak saya. Dan memang kakak saya yang nyalakan lilin. Waktu habis kebakaran Bapak saya langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan dia bilang apinya dari rumah saya. Wih itu gempar Bapak Ibu sekalian. Saya berada di atas gunung terpisah dengan Bapak saya. Bapak saya loncat ke laut, saya lari ke gunung. Saking besarnya itu pasar. 15 menit Bapak Ibu langsung habis. Ngeri sekali. Hanya karena lilin. Dan itu menghancurkan keluarga saya. Hanya tersisa 1 pakaian di badan. Tidak ada tersisa apa-apa. Bapak saya lari pakai kaos dalam. Saya lari pakai pakaian dinas. Belum pakai jilbab sudah terjadi kebakaran. Jadi saya lari tidak pakai jilbab. Untungnya tidak ada yang kenal saya kalau saya tidak pakai jilbab. Jadi saya selamat dari pukulan orang-orang itu Bapak Ibu. Jadi setelah polisi cari saya Bapak Ibu sekalian. Saya diamankan. Mereka baru sadar. Oh kurang ajar. Itu ya anaknya. Itu yang tadi bakar pasar itu. Susah lari Bapak Ibu, polisi amankan saya. Saya dibawa ke kantor polisi sekeluarga. Ibu saya ada di Jakarta. Anda tahu ibu saya di Jakarta pingsan Bapak Ibu. Telepon, ibu kita punya pasar kebakaran. Kenapa bisa? Iya Bu bisa karena awalnya dari kamar saya. Ibu saya pingsan, tidak ada kabar. Halo. Terus ada teman Tiansi bilang, ibumu pingsan, sudah bicaranya. Lanjut dulu sana kebakarannya. Maksudnya lanjut angkat-angkat barangnya. Mau angkat apa Bapak Ibu? Asalnya dari rumah kami, tidak ada satupun sehelai pun yang kita bawa. Kakak saya di sel di Polres, saya cari rumah di belakang Polres. Padahal kita tidak salah Bapak Ibu. Saya di pengadilan Bapak Ibu, saya bolak-balik ke pengadilan untuk jadi saksi. Sampai kakak saya betul-betul di sel, di tahanan terakhir. 3 kali pindah sel. Polsek, terus Polres, terus lembaga. Itu kakak saya, 2 tahun di sel Bapak Ibu. Padahal kami tidak bersalah. Anda bisa kebayang istrinya bagaimana perasaannya? Dia punya anak 1 Bapak Ibu waktu itu.
Sedih sekali, saya lihat sedih sekali dan saya bersungguh-sungguh waktu itu. Saya tidak main-main lagi dengan hidup. Ya, saya ke Jogja Bapak Ibu, saya sampai di Jogja, saya berusaha bangun jaringan, ada VS di Surabaya, saya datang ke sini Bapak Ibu. Waktu itu saya ingat persis, 2009 VS-nya Ibu Katarina di sini, saya bawa 15 orang grup saya di sini, semuanya tidur di kamarnya Bu Katarina. Kamarnya Bu Katarina itu kayak penampungan. Bu Katarina bilang tidak apa-apa, tidur saja di sini semua downline-mu daripada susah. Anda tahu Bapak Ibu, semua leader yang saya bangun tidak ada yang jadi. Di Jogja, di Surabaya nggak ada yang jadi. Memang jiwa saya ada di Papua Bapak Ibu sekalian. 2009, saya cuma petik satu hal. Saya lihat kebesaran TNC di Jogja, saya lihat kebesaran TNC di Surabaya, dan saya banyak sekali belajar. Dan saya percaya, ketika saya pulang nanti ke Jayapura, ini bekal saya menjalankan usaha ini dengan lebih serius lagi. Betul Bapak Ibu, 2009 April, downline saya lolos ke DHO Thailand sama ibu saya tidak lolos. Ibu saya bilang begini, hei pulang, di Jogja itu ngapain saja? Pulang. Kenapa Bun? Saya tidak tahu Bapak Ibu kalau mereka lolos. Kita ini mau ke Thailand, jadi kau jaga kandang lah. Hah? Ke Thailand? Iya, saya ibu sama Pak Heri ini mau ke Thailand. Pak Heri ini downline saya, kaki ke-13 saya. Saya pulang bulan April, mereka berangkat Mei. Sakitnya tuh di sini Bapak Ibu. Saya bilang, dadah downline. Ingat downline, tahun depan upline-mu ini, komitmen di hadapanmu mulai tahun depan tidak bakalan ketinggalan lagi. Dan betul, sampai detik ini saya tidak pernah alpa DHO. DHO Vietnam terakhir Bapak Ibu saya dapat 7. Saya ambasador saya dapat 3, ibu saya 2, kakak saya 2. Saya satu keluarga cuma 5. Tambah kakak saya istrinya 1, 6. Tapi saya berangkat kloter 1, saya ambil umroh 2-nya. Enak ya? Bisa umroh, bisa Vietnam. Dapat 2-2. Saya berjuang lagi Bapak Ibu, saya berjuang, saya balik ke Papua, saya berjuang. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saya temukan diamond dalam rumah saya, yaitu kakak saya. Saya bilang, saya keliling ke Jogja, ke Surabaya, ke Bali, saya tidak dapat diamond di sana. Saya pulang ke rumah, ada diamondnya di sini. Saya ketemu sama kakak saya tidak lulus SMA, cuma lulusan SMP, dia hanya seorang tukang ojek. Hidupnya Bapak Ibu, setiap pagi itu kalau ada kapal di pelabuhan, ojek, pokoknya ngojek. Lingkungan saya parah, lebih parah lingkungan dia. Tapi saya bersyukur kakak saya ini orang yang tidak suka minum. Saya bilang, hei duduk sini depanku. Kakak saya negatif 2 tahun. Saya bilang sama kakak saya, hidupmu mau bawa kemana? Anakmu masih kecil, umur 3 tahun perempuan. Saya perempuan, saya bilang. Saya saja tidak mau hidup di pasar. Lah kamu gimana? Kakak saya pernah jual ayam warna-warni. Anda tahu ayam warna-warni? Ayam yang penuh tipu-tipu, bohong-bohong. Dia bilang ini ayam warna pink sampai besar. Baru 1 bulan sudah berubah warna. Itu kakak saya. Pada saat dia jualan ayam Bapak Ibu, dia sendiri yang piloks. Dan pada satu ketika dia sakit Bapak Ibu sekalian. Dia sakit, malaria sudah sampai ke otak malarianya. Kita semua bilang berhentilah jualan ayam. Jalankan TNC, masih tidak mau. Dia bilang ojek saja. Akhirnya dia ojek Bapak Ibu sekalian. Kakak saya ojek dan satu ketika tidak ada penumpangnya. Saya panggil ke rumah, pulang ke rumah. Kakak saya ini negatif, tapi setiap terima bonus dia duluan yang tahu tanggalnya daripada saya. Kurang ajarnya di situ Bapak Ibu. Sudah terima bonus, ibu saya terima bonus, kita dibajak Bapak Ibu. 20% milik dia. Kalau saya keluar kota, keluar negeri, hadiahnya paling banyak oleh-olehnya. Dia bilang, saya baju ini, celana ini, anak saya, istri saya, semuanya disebut namanya. Saya bilang negatif sekali, baru paling banyak permintaannya. Ya terlambat positif, akhirnya dia jadi downline saya. Sejak hari itu, sejak sore itu, saya buka pandangan hidupnya, saya bilang sama dia, sampai kapan mau ngojek? Sekarang lebih banyak ojek daripada penumpangnya. Dia bingung, loading lambat. Apa? Kakak saya gagap Bapak Ibu. Apa? Kuku kurang ajar. Saya ulang, saya bilang, berhenti ojek. Sekarang lebih banyak tukang ojek daripada penumpangnya. Kakak saya bilang, ih betul dek. Di pangkalan itu sudah bertambah orang-orang. Nah, terus mau sampai kapan ngojeknya kak? Tapi nanti mau bayar cicilan pakai apa?
urusan nomor 2. Yang penting berhenti dulu, saya bilang. Terus kakak saya bilang, begini saja. Sementara tidak usah berhenti ojek. Sambil jalankan Tiansi. Senang Bapak Ibu. Yes. Yang tadinya dia bilang tidak ada temannya. Saya bingung. Jam 5 pagi dia sudah bangunin saya. Ketuk-ketuk kamarku Bapak Ibu. Kayak orang mau sergap seseorang Bapak Ibu. Woi bangun. Presentasi. Kurang ajar. Tidak sopan. Tidak pakai 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Ini akibatnya kalau sudah klik Bapak Ibu. Tadi dia bilang tidak ada temanku di pangkalan ojek yang mau. Sekarang gantian setiap hari 1 ojek datang ke rumah. Sampai satu ketika Bapak Ibu saya jebak kakak saya untuk presentasi sendiri. Saya bilang saya mau cukur. Oh berarti ibu. Oh yang cukur saya ibu. Salon saya tuh dari dulu dari kecil tuh tidak pernah orang lain. Selalu ibu saya Bapak Ibu. Ya jadi salon saya. Anda ingat tadi kalau kakak saya jabrik, saya juga jabrik. Kalau kakak saya belah tengah, saya juga belah tengah. Ibu saya salonnya. Saya potong rambut di sini, kakak saya presentasi di sana. Dia bilang begini, menurut buku Robert Kiyosaki ada 2 kuadran, kuadran barat dan kuadran timur. Saya sakit perut ketawa Bapak Ibu. Ibu saya bilang, diam, nanti dia berhenti kalau kita ketawa. Karena kakak saya pernah nelayan, dia kira kapal itu rompong. Rumah ikan, barat dan timur. Kita bingung Bapak Ibu, saya dengan ibu saya ketawa setengah mati. Selesai presentasi kakak saya bilang ini, kenapa kok ketawa saya? Saya bilang toh, jangan suruh saya presentasi. Saya bilang, selamat kak, selamat. Kau penemu kuadran barat dan timur. Yang hebatnya lagi, yang di presentasi ini tidak tahu apa-apa. Dia bilang, wih hebat ya Amin. Wih hebat, kuadran barat dan timur. Bapak Ibu sejak itu terjadilah presentasi pertama dan sampai detik ini dia pemegang kota Manokwari. Selalu Bapak Ibu saya selalu lempar dia ke sana kemari. Dia orang yang teachable sekali, orang yang rendah hati sekali mau belajar. Itu kakak saya. Sekarang bintang 8 penerima mobil niaga juga. Ya. Aduh, pokoknya Bapak Ibu sekalian, setelah dia klik Bapak Ibu, saya bilang sama dia, bagaimana kalau kita ke Kabupaten Wasior? Bikin apa? Pokoknya kamu jadi multimedianya ibu di sana ya. Karena ibu saya mau diundang Grand OP. Akhirnya kakak saya diundang Bapak Ibu sekalian. Pergilah dia ke Kabupaten Wasior yang makan waktu 2 malam di kapal. Ya, Anda tadi lihat Wasior? Yang banjir bandang itu lihat? Kakak saya di Wasior Bapak Ibu, saya suruh kakak saya jadi multimedianya ibu saya yang konon kakak saya tidak pernah sentuh laptop sama sekali. Anda tahu dia kasih mati laptop, dia bikin seperti HP. Dia cabut baterainya. Mati Bapak Ibu. Dia tekan itu mouse, bukan mouse yang ini ya, mouse luar ya, bukan. Mouse yang nempel di laptop. Dia tekan itu seperti dia menekan pada saat dia nelayan Bapak Ibu. Saya bilang, 1 hari saya beli laptop, besok pasti rusak kalau kau yang pegang. Akhirnya Bapak Ibu saya suruh dia jadi multimedia, dia bingung. 1 malam saya kursus kilat sama dia. Padahal saya juga tidak tahu laptop Bapak Ibu. Pelajaran yang pertama saya kursuskan dia, saya bilang, kasih mati begini, kasih hidup begini. Selesai aman, aman. Habis itu yang kedua, sampai di sana kau cari IO yang mengerti tentang ini, PowerPoint, baru kau bagian nextnya. Next. Ibu saya bilang next. Itu saja kerjanya Bapak Ibu. Kakak saya manut, gampang itu kalau cuma next. Pas sampai di kota Wasior, Bapak Ibu Kabupaten Wasior, dia telepon saya, mana tulisan next? Itu yang tanda panah ke sana itu next. Beres katanya. Lancar Bapak Ibu. Sudah begitu, dia kasih mati di sana. Yang dia presentasi pertama IO-nya. Belum ada jaringan saya di situ. Baru kakak saya jerumuskan ke sana. Saya bilang, kau seakan-akan orang hebat jadi multimedia. Padahal sampai di sana dia cuma next, tidak tahu lagi nextnya yang mana ya. Dari situ Bapak Ibu, dari 1 orang yang dia ajak itu bertumbuh sampai Wasior banjir bandang. 2009 saya turun, 2009 akhir setelah saya pulang dari Jogja, akhirnya setelah ibu saya balik dari Thailand, saya turun bantu dia di sana di Wasior.
Hanya dengan beberapa bulan saya bisa bangun sub di sana, pertumbuhan kami luar biasa di sana. Itu omset tidak bisa dibendung lagi Bapak Ibu, karena banyak sekali orang yang tertolong dan semuanya orang tua. Saya dan kakak saya nginap bukan rumah kos. Kita nginap di rumah kepala kampung dan kita dikasih tempat tidur, itu sudah luar biasa. Kita tidak mengharap apa-apa, yang penting kita bisa tidur. Kamar mandinya di tengah laut Bapak Ibu, tidak ada tutupnya. Kalau kakak saya mah gampang, kalau saya Bapak Ibu, apapun yang terjadi, yang penting kita bisa bangun wasior. Urusan kamar mandi mau di belakang, apa mau di depan atau mau tidak ada, tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa besarkan wasior dengan Tiansi. Dan betul Bapak Ibu sekalian, saya bisa mencetak bintang 7 di sana. Kakak saya bintang 7 dari sana. Sampai 2010 Bapak Ibu, kita kena badai alam, tanggulnya pecah di wasior, di sebelah bagian barat kalau nggak salah itu tanggulnya pecah Bapak Ibu. Dan itu waktunya subuh. Subuh dan Anda tahu itu belum ada orang yang bangun jam 5 subuh. Yang terjadi pada saat itu banyak sekali yang meninggal. Dan leader saya 2 orang belum ditemukan sampai detik ini. Akhirnya kita pulang Bapak Ibu, itu ada acara Grand Open-nya Pak Luis. Dan luar biasa sekali One Vision dan Tiansi memberikan banyak sekali sumbangan kepada wasior. Tepuk tangan untuk Tiansi dan One Vision. Saya kena badai, sudah kebakaran, kena badai lagi, banjir bandang lagi Bapak Ibu. Dan akhirnya setelah acara Grand Open-nya Pak Luis, saya memutuskan sama kakak saya, ayo kita ke Manokwari, ibu kota Papua Barat. Kakak saya bilang, kita tidak ada kenalan, banyak kenalan kita, Donlen ada di sana. 2 bulan saya nginap di rumahnya Donlen sampai saya cari rumah kos Bapak Ibu. Akhirnya kami memutuskan untuk menetap di sana dan kami bangun pertemuan sampai detik ini masih jadi. Saya nekat Bapak Ibu sekalian. Saya tidak pernah menjadikan alasan saya sebagai seorang wanita masih muda, saya tidak pernah jadikan alasan itu. 2 tahun saya korbankan, saya tidak nonton TV, saya tidak reuni, saya tidak bersenang-senang, saya tidak nonton film untuk menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Saya cuma berpikir satu, saya bukan wanita yang kuat Bapak Ibu sekalian, tapi bisnis ini menguatkan saya. Saya pernah antar teh satu saja harus nyawa taruhannya. Tidak ada angkot, sudah tidak ada angkot Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada mobil yang lewat di desa itu. Hanya untuk mengantarkan satu teh yang perjalanannya 5 jam Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu di tengah jalan, saya bilang, Tuhan saya jalankan bisnis ini dengan hati. Bantu saya Tuhan, saya mau pulang. Lewat Bapak Ibu mobil PLN. Saya left hand dan saya ikut di belakangnya. Saya menangis Bapak Ibu waktu itu. Saya bilang luar biasa perjuangan saya. Hanya mengantarkan satu teh. Mungkin itu kalau mungkin Anda berpikir, ambil sendiri Pak. Saya tidak tahu nyetir, saya tidak tahu bawa motor Bapak Ibu. Saya cuma menjalankan usaha ini, dari saya bintang 3, saya cuma pakai angkot. Saya cuma pakai flip chart, tidak pakai laptop karena saya tidak mampu beli laptop yang harganya waktu itu cukup mahal. Saya cuma modal flip chart Bapak Ibu sekalian. Saya bisa menjalankan usaha ini. Sampai saya bintang 7, baru saya beli laptop. Saya cuma modal flip chart. Kalau flip chart saya sudah rusak kanan kiri, baru saya ganti. Saya syukuri semuanya. Kenapa Bapak Ibu? Saya tidak jadikan alasan. Tidak ada motor. Justru karena tidak ada motor, saya jalankan usaha ini supaya bisa dapat mobil. Dulu belum ada reward motor Bapak Ibu. Sekarang Anda enak sekali. Kalau Anda di Tiansi 3 bulan, Anda serius jalankan 4 bulan, 5 bulan. Belum hitungan tahun, Anda mati-matian berjuang Bapak Ibu, Anda bisa dapat motor. Dulu saya menjalankan usaha ini jauh Bapak Ibu. Seperti di dasar laut dan di atas langit ke-7. Kenapa? Nanti di bintang 8 baru kami bisa berharap. Sekarang enak sekali. Belum ngerti apa-apa sudah bisa keluar negeri, sukses trip. Tiansi terlalu baik, Tiansi terlalu gampang sekarang. Justru karena gampang Anda jangan nyaman Bapak Ibu sekalian. Justru karena gampang sudah saatnya Bapak Ibu Anda menciptakan besarnya nama Anda di kota Surabaya ini. 2011 di penghujung tahun Bapak Ibu saya ke Kalimantan, saya temani Bapak saya, sudah berapa belas tahun saya tidak pernah pulang ke Kalimantan. Saya bangun jaringan juga di sana, saya datangi semua keluarga dan tidak satupun juga yang jadi. Saya balik ke Jayapura Bapak Ibu, saya temukan diamond saya di Jayapura juga. Ternyata Bapak Ibu Tuhan membentuk mental saya. Itu lewat itu tadi Bapak Ibu. Lewat saya harus ke sini, saya harus ke sana, saya harus ke sini, saya harus ke sana, harus menangis dulu. Baru diamond saya terbentuk Bapak Ibu sekalian. Saya dipahat begitu sakit
Bapak Ibu. Saya sudah merasakan sakit di awal. Di usia muda saya sudah rasakan sakit. Kalau hari ini Anda orang tua, Anda masih nyaman. Anak ini di depan Anda Bapak Ibu sekalian sudah merasakan sakit pahitnya hidup. Jangan main-main dengan kehidupan kita. Jangan pernah bermain dengan hidup kita Bapak Ibu. Anda yang anak muda, Anda yang sudah diizinkan menjalankan usaha ini dengan orang tua Anda, jaga itu kepercayaan orang tua Anda. Anda yang punya anak hari ini menjalankan usaha ini, dan Anda di dalam ruangan ini sama-sama, izinkan anak Anda Bapak Ibu, doakan dia. Karena di dalam buku impian anak Anda hanya ada dua, ibu dan bapaknya Bapak Ibu. Tidak ada orang lain. Bintang 7, saya berhentikan bapak saya Bapak Ibu jualan di pasar. Saya sudah mulai memberi uang. Saya senang sekali Bapak Ibu perubahan hidup. Bapak saya yang tadinya susah tidak bisa minum produk Bapak Ibu. Saya sekeluarga maniak produk Bapak Ibu sekalian. Karena saya sudah membuktikan, saya sudah sakit di bisnis ini Bapak Ibu. Dan saya rasakan, begitu saya rasakan nikmatnya usaha ini Bapak Ibu, saya lupa dengan kesakitan-kesakitan itu. Hari itu Bapak Ibu, saya pulang ke Jayapura dan saya temukan diamond saya di atas meja operasi. Saya tawarkan kakak kelas saya di pesantren. Waktu itu beliau mau operasi Bapak Ibu sekalian. Beliau seorang guru SMA mengajar di perbatasan Jayapura dan PNG, Papua New Guinea. Kalau Anda lihat di peta itu ya, itu daerah yang rawan. Beliau seorang yang berpenyakitan Bapak Ibu sekalian. Waktu kecil beliau radang akut. SMP tidak BAB 3 bulan. Dan beliau sedot kotoran Bapak Ibu. Anda tahu sedot WC? Ini sedot kotoran usus Bapak Ibu. Di usus disedot. Akhirnya ususnya infeksi dan harus operasi ambeien. Beliau sudah operasi 3 kali karena saking sering operasi antibodinya drop. Kekebalan tubuhnya drop dan akhirnya kista tumbuh di mulut. Biasanya Anda dengar kista tumbuh di perut, ini kista di mulut. Tahun 2007 beliau divonis leukemia sama dokter di Jayapura. Beliau setiap bulan masuk opname itu 2-4 kali dalam sebulan Bapak Ibu. Setahun itu beliau bisa operasi 2 kali. Pokoknya beliau ini langganan dokter yang penyakitnya aneh-aneh Bapak Ibu. Seorang wanita belum menikah. 2007, 2012 saya ketemu dia Bapak Ibu, saya tawarkan dia lagi di atas meja operasi. November saya tawarkan dia, Kak ini ada produk bagus, saya pernah amandel, saya tidak operasi dan hasilnya bagus sekali. Dia bilang, oke nanti saya pemulihan ya, saya sudah di atas meja operasi nih. Pulang dari Kalimantan Bapak Ibu sekalian, saya dapat dia. Setelah operasi dia tidak cari saya, dia tidak minta produk. Akhirnya Bapak Ibu karena dari kecil sudah minum obat kimia, akhirnya yang terjadi dokter vonis lagi batu ginjal. Sudah cukup minum obat dokternya, cari herbal. Akhirnya dia ingat saya Bapak Ibu, langsung dia bilang, Dek waktu itu tawarkan saya apa Dek, saya mau. Pertama zinc 6 botol yang dia minum, sampai minum citosan, sampai minum grep, sampai minum. Citosan itu tidak minum dengan kapsul Bapak Ibu, harus tabur di kista. Kistanya di mulut, di sini, di mulut. Di langit-langit gusinya. Dan beliau sangat sensitif dengan udara dingin. Cium udara dingin, langsung beliau meler, sinusitisnya kumat. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, beliau akhirnya sembuh. 2013 yang seharusnya operasi sinusitis, dokter bilang tidak usah, tidak perlu operasi. Tidak pernah lagi opname. Hanya lewat produk Tiansi. Sampai detik ini beliau masih aktif menjalankan Tiansi Bapak Ibu, beliau tidak pernah operasi dan beliau sekarang lagi maju meja untuk S2-nya. Dan hebatnya Bapak Ibu, dia 9 bulan bintang 7. Itu di luar akal sehat manusia Bapak Ibu sekalian. Orang yang berpenyakitan, penuh penyakitnya, ada sakit leukemianya, beliau bisa presentasi Bapak Ibu, beliau komitmen. Saya bilang Bapak Ibu, Anda adalah cerminan grup Anda. Kalau Anda komitmen sama perjuangan Anda, grup Anda akan ketemu dengan orang-orang yang juga komitmen Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda setia, Anda ketemu dengan mereka yang setia. Downline saya ini ketika dia sudah mulai klik jalankan usaha ini, dia masuk success rate 50 terbaik Bapak Ibu. Waktu itu jebol pertama. Kejarnya 3 bulan Bapak Ibu, dia urut masuk 50 pertama, 50 terbaik success rate waktu itu. Singapura, Malaysia. Habis itu terima motor lagi Bapak Ibu, pecah telurnya. Sekarang grupnya terbanyak penerima motor. Dia new bintang 7, dia juga mobil niaga masuk pertama. Februari cair Bapak Ibu sekalian. Dan Anda tahu sama nasibnya seperti saya, tidak tahu nyetir. Bapak Ibu ada beberapa slide yang saya akan perlihatkan kepada Anda. Inilah hasil daripada saya berjuang. Bukan masalah mobilnya Bapak Ibu, tapi lewat mobil itu, di dalam mobil itu ada nilai perjuangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Buat saya yang pertama, yang paling penting dalam hidup saya ingin derajat orang tua saya, bapak saya khususnya terangkat kembali.
Saya ingin orang-orang yang menghina dia datang ke rumah dan bilang, betul Bapak luar biasa. Itu niat saya Bapak Ibu. Ketika mobil saya keluar bulan September, Bapak Ibu, Oktobernya dipakai menikah. Jadi mobil pernikahan anak teman Bapak saya yang paling negatif pada saat kebakaran. Sampai sekarang Bapak Ibu, mobil saya sudah dipakai 7 kali pernikahan padahal orangnya belum nikah. Dan itu jadi buah bibir Bapak Ibu sekalian. Itu kepuasan saya. Di pasar Bapak Ibu gempar orang membicarakan keluarga saya. Jadi kalau Anda hari ini ada tetangga Anda, tidak usah didengar Bapak Ibu. Yang paling penting adalah orang tua Anda. Jadi sekarang Anda pegang erat tangan upline Anda. Tangan orang yang berjuang bersama Anda. Anda pegang hari ini juga. Jangan pernah lepaskan Bapak Ibu. Bersyukur sekali saya punya upline seorang Dokter Budi. Ibu Katarina dan Dokter Budi upline saya Bapak Ibu. Beliau mengajarkan saya, mencontohkan kepada saya 5 aspek kehidupan betul-betul utuh. Beliau keluarganya harmonis, keuangannya bagus, kesehatannya terjaga Bapak Ibu. Beliau adalah guru kehidupan saya Bapak Ibu sekalian. Beliau mengajarkan saya arti berjuang bersama dengan keluarga saya. Beliau mengangkat derajat keluarga saya. Ibu Katarina dan Dokter Budi mengangkat keluarga saya Bapak Ibu sekalian. Pada saat kami dihina hanya dia yang mendukung kami. Padahal kami tidak punya hubungan darah Bapak Ibu sekalian. Kami bukan keluarga. Kami ketemu juga di Tiansi Bapak Ibu. Betul-betul membuat kita seperti kita anak kandungnya sendiri Bapak Ibu. Makanya saya berada dimanapun Bapak Ibu, saya selalu ucapkan terima kasih untuk beliau. Ini Bapak Ibu sekalian ya, saya ingin perlihatkan Anda. Ya ini saya di kapal pesiar ya. Anda tahu motivasi hidup saya kolam renang. Ini dengan kakak saya yang mantan tukang ojek Bapak Ibu 2010 ya. Ini di Malaysia Bapak Ibu sekalian ya. Ini pertama kali ke luar negeri jadi semua wujud dipoto Bapak Ibu. Ini di Korea Selatan Bapak Ibu, saya kloter pertama waktu itu, waktu masih musim dingin. Saya usia 22 tahun Bapak Ibu sekalian. Saya cuma tahu kejar. Saya sudah bilang sama Anda, saya tidak nonton 2 tahun, saya tidak nonton TV. Saya tidak tahu tuh film Korea kayak apa dan apa yang bagus di Korea apa. Tapi ketika saya di Korea, teman-teman saya histeris Bapak Ibu sekalian. Teman-teman saya bilang, di Korea. Saya bilang, kenapa memangnya? Itu impian saya. Lucu sekali Bapak Ibu. Ketika saya jalankan usaha ini, teman-teman saya bilang, ngapain kamu kerjain itu? Dulu kamu ranking 1. Masa jual obat? Saya bilang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi ingat, 5 tahun dari sekarang, suatu saat kau masih kerja, kau lihat saya kawan. Saya bilang, emangnya lihat bagaimana? Lihat saja. Sekarang saya invite semua teman-teman sekolah saya Bapak Ibu sekalian. Supaya mereka stres lihat saya setiap tahun 3 kali ke luar negeri. Mereka tertekan batinnya. Katanya begitu Bapak Ibu. Katanya saya pintar, kenapa jualan obat? Saya bilang enggak apa-apa. Suatu saat nanti kau akan lihat. Betul Bapak Ibu. Dia lihat. Dan dia stres Bapak Ibu. Waktu saya di Vietnam, BBM saya dia bilang, Devi mau. U-nya itu 1000. Ke bawah, ke atas. Ini di Istanbul Bapak Ibu, usia 23 tahun ya. Pada saat itu saya bawa grup banyak nih. Grup saya semua. Ini di Vietnam, Ho Chi Minh City ya Bapak Ibu, Halong Bay ya. Ini Bapak Ibu, indah sekali perjalanan hidup saya. Tuhan begitu baik untuk saya Bapak Ibu. Dan keputusan saya untuk komitmen 2 tahun saya korbankan Bapak Ibu masa muda saya. Itu terbayar dengan masa muda yang lebih indah. Ya ini ke luar negeri bareng kakak saya dan ibu saya Bapak Ibu. Ini kakak saya, ini ibu saya. Kita semua gol atas nama sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berjuang Bapak Ibu, waktu saya new bintang 8, kakak saya new bintang 7. Ke Turki saya bukan sendiri Bapak Ibu, saya sama downline dan bapak saya, ini bapak saya ya. Bapak saya jadi awet muda, yang tadinya sakit-sakitan sudah gak sakit lagi Bapak Ibu. Beliau kalau sejajar dengan teman-temannya Bapak Ibu, beliau lebih muda daripada usianya. Saya bersyukur sekali, saya kasih minum bapak saya kalsium ini Bapak Ibu, 2 bungkus 1 hari, malam 2, pagi 2, 1 hari 4 Bapak Ibu. Ini downline saya yang sakit. Dia PNS guru, sekarang pendidikannya S2 dan ini mantan tukang ojek, lulusan SMP. Ini mobilnya Bu Guru Fadil Arif. Keren ya, DS-nya Tiens. Ya, ini dia waktu keluar operasi Bapak Ibu selalu seperti ini, kasihan. Saya miris kalau lihat foto ini Bapak Ibu, saya kasihan. Sekarang Bapak Ibu waktu mobilnya cair, saya antar ke rumah, saya antar waktu tanda tangan Bapak Ibu. Sampai mobilnya keluar ke rumahnya Bapak Ibu, dia sewa supir. Sampai ke rumahnya, mamanya menangis Bapak Ibu. Mamanya bilang, terima kasih nak, sudah kenalkan Dila Tiansi. Dia bukan hanya dapat mobil, dia sudah tidak pernah operasi lagi.
Saya rasa saya senang, saya tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih dari satu keluarga. Dan hari itu semuanya mengucapkan terima kasih dari keluarganya Fadila, Bapak Ibu. Mamanya bilang begini, dulu waktu kecil Dila minta sepeda, saya tidak mampu belikan Dila sepeda. Sekarang Dila bisa punya mobil. Ini saya Rusia, free Bapak Ibu 5 orang sekeluarga, kakak saya bawa nama sendiri. Saya dapat 2 karena saya penerima luxury card. Saya dapat 1 free dan saya tembus glory tripnya. Jadi saya dapat 2, ibu saya juga 2. Jadi saya dapat 4, saya satu keluarga 5, jadi saya bisa berangkat semua berlima. Hei Bapak Ibu, senang sekali Bapak Ibu sekalian. Saya lihat Bapak saya senang sekali. Pokoknya Bapak Ibu saya tidak pernah lihat senyum selebar itu dari papa saya Bapak Ibu. Adik saya, wes masih kecil. SMP kelas 2 sudah injak Rusia Bapak Ibu. Saya kasih pilihan ke adik saya, mau Vietnam atau mau ke Rusia? Oh Rusia. Rusia kakak ya, Rusia katanya. Adik saya baru kelas 3 SMP, dia sudah nikmati Rusia Bapak Ibu sekalian. Pokoknya tidak ada yang lebih indah daripada ini semua Bapak Ibu sekalian. Ya ini mobil kami bertiga Bapak Ibu, ini ibu saya. Ibu saya adalah penerima mobil niaga pertama se-Asia Pasifik Bapak Ibu. Dari Papua. Ini kakak saya, dia terima mobil 2013 Desember. Kami sudah punya mobil semua. Tapi kakak saya ini cuma bisa nyetir mobil matic, mobil manual tidak bisa. Saya dan ibu saya sama sekali tidak tahu bawa mobil. Kalau presentasi, kalau bapak saya ke Makassar, Bapak Ibu tahu kita pakai apa? Kembali angkot. Nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Keluar dari nyaman. Kita rasakan apa yang downline kita rasakan. Supaya downline kita betul-betul menghargai yang namanya perjuangan. Kalau downline kita harus jalan kaki, Anda juga oke jalan kaki Bapak Ibu. Dan Anda bicara sama downline Anda. Downline Anda pasti tahu. Upline, seharusnya upline bisa lebih enak daripada sekarang. Tapi upline menemani saya jalan kaki, panas-panas, hujan-hujan. Terima kasih upline. Kalau dia nanti terima sesuatu Bapak Ibu, terima reward motor, mobil. Dia akan ingat Anda seumur hidupnya Bapak Ibu sekalian. Ini waktu kita terima luxury card Bapak Ibu ini di Jakarta. Yang Anda lihat tadi bagaimana histerisnya kami. Bapak Ibu, bulan Oktober tahun 2012 orang tua saya sudah masuk kandidat, ibu saya. Saya belum Bapak Ibu karena saya baru bintang 8 pada saat itu. Ya saya baru mobil niaga, September itu 2013 saya baru pecah telur mobil niaga. September mobil niaga saya keluar tanggal 6. Bulan Oktober kantor cabang Papua bilang, Devi selamat kamu masuk nominasi penerima luxury card. Saya bilang, hah? Yang benar? Iya. Selamat, berjuang ya, sisa 2 bulan. Oktober, November, Desember waktu itu. 2012, pada saat itu 5 luxury card dibagi, ibu saya masuk nominasi tapi tidak dapat Bapak Ibu. Saya bilang sama ibu saya pegang tangannya, saya bilang, ibu tidak dapat sekarang karena kita mau terima sama-sama tahun depan. Ibu saya kaget, hah? Kok yakin sekali? Betul, saya yakin Bu. Waktu itu 2012 dikatakan waktu itu Bapak Ibu akan ada 20 luxury card Bapak Ibu untuk seluruh Indonesia. Saya bilang tinggal 18, 2-nya kita punya Bun. Saya bagi tugas sama ibu saya Bapak Ibu, saya ke Manokwari, saya suruh kakak saya ke Serui. Ya kabupaten-kabupaten yang kami punya jaringan ada, kami bangun jaringan, kami genjot lagi lebih banyak, penerima motor lebih banyak, penerima success trip lebih banyak Bapak Ibu sekalian hanya untuk itu. Jadi bukan hanya kami yang menang, tapi kami maju di panggung itu Bapak Ibu, bukan sendiri. Tapi ada yang maju success trip, ada yang maju terima motor, ada yang terima mobil niaga dan kami luxury card. Terjadi Bapak Ibu sekalian. Pada saat Pak Luis Tendian bilang, dari ujung timur Papua. Saya begini Bapak Ibu. Di saat di Jayapura saya yakin-yakinnya bahwa luxury card 1 milik saya dan 1 milik ibu saya. Saya bilang sama downline saya, kita harus ke Jakarta. Upline-mu mau terima mobil. Mobil niaga? Bukan, double. Saya bilang, karena September saya terima mobil niaga belum di impact Bapak Ibu sekalian. Dan ketika itu Bapak Ibu, ibunya atau anaknya. Dan Anda tahu ketika nama saya dipanggil dua-duanya, Bapak Ibu itu rasanya semuanya lunas. Lunas Bapak Ibu sekalian, lunas semua Bapak Ibu sekalian. Saya tidak pernah rasakan yang namanya saya pernah kena banjir bandang, saya pernah kebakaran, saya pernah ditolak, saya tidak pernah ingat itu. Saya bilang sama Pak Luis waktu saya maju, ini tidak mimpi toh Pak.
Paulus bilang ini kenyataan Devi. Saya menangis Bapak Ibu, lama sekali saya menangis di panggung. Betul Bapak Ibu, apa yang saya katakan itu terjadi. Saya bilang sama ibu saya tahun depan kita punya 2. Betul Bapak Ibu sekalian. Ucapanmu adalah doamu. Apa yang sering Anda ucapkan Bapak Ibu sekalian, apa yang sering Anda ucapkan itu yang bakalan terjadi. Makanya saya takut ucapan yang jelek untuk diri saya Bapak Ibu. Untuk diri saya, bukan untuk siapa-siapa. Ini Bapak Ibu sekalian, ya rumah kami, hasil dari Tiansi, kita tidak ambil mobil lagi, luxury card-nya Bapak Ibu, saya langsung pakai untuk beli rumah. Tapi dengan adanya rumah ini Bapak Ibu, ini simbol bahwa orang yang pernah kebakaran 8 kali pindah kontrakan, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, kecil sekali. Kayak dek kapal Bapak Ibu sekalian. Kalau downline saya datang dari Manokwari, semuanya ditampung di sini. Kita tumpuk-tumpukan, kadang kaki ketemu kepala, kepala ketemu kaki. Tapi lewat rumah ini Bapak Ibu tercetak 2 bintang 8 dan 2 mobil niaga dan 2 luxury card Bapak Ibu. Saya pindah ke rumah ini karena parkirannya, bukan karena rumahnya, karena parkirannya ada. Mobil ibu saya tidak ada parkiran Bapak Ibu, akhirnya kita pindah lagi. Dan yang terakhir yang ke-9 kali kita pindah ke rumah yang baru. Betul-betul rumah milik kami Bapak Ibu sekalian. Saya bisa desain sendiri rumah saya di dalam. Saya buka internet, saya desain sendiri. Dan setiap kali orang masuk ke dalam rumah saya, mereka selalu puji. Rumahnya bagus, minimalis tapi indah sekali dipandang. Bapak saya bilang, kapan kita punya rumah? Dan hari itu saya wujudkan Bapak Ibu. 3 Oktober saya pindah rumah ke sini dengan Bapak saya. Tanggal 3, tanggal yang sama dengan ulang tahun saya bisa pindah ke rumah saya Bapak Ibu sekalian yang baru. Bapak saya bilang, kamu beli rumah saja nak uangmu, kan ada uangnya ibu. Saya bilang tidak, saya beli rumah kalau saya sudah punya suami. Saya tidak mau punya rumah dan setelah itu punya suami. Saya mau berjuang sama-sama suami saya nanti. Siapapun yang jadi suami saya bilang sama bapak saya. Ya ini rencananya kami akan tingkat mungkin akhir tahun atau awal tahun. Ya ini luar biasa sekali, ini hal yang paling saya tidak bisa pungkiri dan saya tidak bisa apa-apa tanpa Tiansi Bapak Ibu sekalian. Tiansi adalah jalan hidup saya sekeluarga. Tiansi adalah penolong saya yang diturunkan Tuhan. Di saat saya susah, di saat saya terpuruk, di saat saya sekeluarga betul-betul tidak punya apa-apa Bapak Ibu sekalian. Mungkin hari ini Anda sama dengan saya dulu. Mungkin hari ini Anda tidak punya apa-apa. Tapi kalau Anda punya semangat Bapak Ibu, pakai modal semangat Anda untuk membangun usaha ini Bapak Ibu. Sampai Anda benar-benar membuktikan bahwa Anda bisa juga layak juga untuk dihargai. Pada saat ada badai yang datang, Anda menari di tengah badai Bapak Ibu sekalian. Jangan hindari badai. Anda lebih bersinar dengan badai. Tanpa badai Anda akan seperti biasa-biasa saja Bapak Ibu sekalian. Justru karena badainya semakin besar badainya Anda, semakin besar kemenangan yang Anda akan terima Bapak Ibu sekalian.